Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, izinkan kami selaku Ketua Panitia Kegiatan Ramadan tahun 1446 Hijriah menyampaikan beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Namun sebelum itu kami mohon izin kepada jemaah yang laki-laki silahkan untuk mengisi shaf yang depan terlebih dahulu supaya jemaah yang baru datang tidak terhalangi. Mohon izin baik yang di dalam maupun yang di luar untuk bisa mengisi shaf terdepan terlebih dahulu, karena nampaknya jamaah masih banyak yang berdatangan dan juga mungkin terhalangi apabila jamaah tidak mengisi shaf yang paling depan dulu. Untuk selanjutnya, untuk jamaah akhwat perempuan, silahkan untuk bisa menyesuaikan kemiringannya dengan kemiringan masjid, bukan kemiringan ruang madrasah yang ada di sebelah utara masjid. Jadi silahkan demi menyempurnakan sholat untuk bisa meluruskan dan menyesuaikan kemiringannya dengan kemiringan yang sudah ditentukan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, yang pertama kami akan menyampaikan amanat daripada Ketua DKM Masjid GBI, yaitu Ustadz Andrisani. Yang pertama, mohon maaf beliau tidak bisa membersamai kita semua karena beliau mendapatkan tugas untuk sholat menjadi imam dan khatib di Masjid Al-Fauziyah. Yang kedua, menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi jemaah dalam menunaikan dan menitipkan zakat, infak, sedekah di Masjid GBI. Secara pribadi dan pengurus memohon maaf atas segala kesalahan dan dosa kepada jemaah sekalian. Semoga masjid kita bisa lebih makmur lagi dan diberikan keberkahan lahir batin. Selanjutnya yang terakhir, ingin menyampaikan bahwa dari pribadi Ketua DKM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Waj'alnahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Demikian yang bisa kami sampaikan amanat dari Bapak Ketua DKM. Untuk selanjutnya, kami selaku panitia akan melaporkan laporan keuangan pertama. Laporan keuangan kas panitia Ramadan 1446 Hijriah. Saldo awal, alhamdulillah kita mendapatkan dana sebesar Rp434.500 dari canceling pada saat kegiatan Nisfu Syaban. Penerimaan infak warga yang langsung sebesar Rp7.660.000. Untuk total infak tarawih selama pelaksanaan sholat tarawih sebesar Rp11.453.500.
sehingga total penerimaan kas panitia Ramadan sebesar 19.113.500 rupiah. Adapun untuk pengeluaran dengan rincian sebagai berikut: gaji dan insentif bisyarah ini untuk para imam, khatib, asatid yang kultum pada saat tarawih, juga yang mengisi kajian-kajian seperti kajian duha dan kajian-kajian lainnya sebesar 7.500 rupiah. Pengeluaran untuk konsumsi selama kegiatan Ramadan sebesar 730.000 rupiah. Pengeluaran untuk acara dan kegiatan, mohon maaf, tadi yang gaji insentif itu tidak termasuk dengan yang kultum. Untuk acara dan kegiatan sebesar 8.545.000 rupiah. Untuk pengeluaran peralatan dan perlengkapan sebesar 406.000 rupiah. Biaya lainnya sebesar 24.000 rupiah, sehingga total keluar pengeluaran operasional sebesar 17.205.000 rupiah. Adapun ada kas mutasi dari kas panitia Ramadan kepada panitia penerimaan zakat sebesar 1 juta rupiah untuk modal awal, sehingga total seluruhnya kepengeluaran sebesar 18.205.000 rupiah, sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar 1.343.000 rupiah. Selanjutnya untuk laporan penerimaan zakat fitrah. Penerimaan zakat fitrah sebesar dalam berbentuk uang sebesar 30.965.100 rupiah. Penerimaan zakat mal sebesar 2.820.000 rupiah. Fidyah sebesar 5.733.000 rupiah. Mohon maaf. Ya. Infak warga kepada panitia zakat sebesar 10.716.900 rupiah, sehingga total penerimaan ditambah dengan mutasi yang dari panitia Ramadan sebesar 51.235.000 rupiah. Untuk pengeluaran zakat fitrah dari total penerimaan sebesar 30.960.100 rupiah, itu seluruhnya telah dibagikan per malam tadi, sudah total. Dan juga penyaluran fidyah sebesar 1 juta rupiah telah dilaksanakan, sehingga total pengeluaran sebesar 31.965.100 rupiah. Pengeluaran operasional ini diambil dari kas infak, jadi bukan dari kas zakat. Konsumsi sebesar 75.000 rupiah, peralatan dan perlengkapan sebesar 49.000 rupiah, alat tulis kantor sebesar 618.500 rupiah, sehingga total pengeluaran sebesar 30. Untuk pengeluaran operasional sebesar 742.500 rupiah, sehingga total seluruh pengeluaran sebesar 32.707.600 rupiah, sehingga saldo akhir per hari ini tinggal menyisakan daripada zakat mal, fidyah dan infak dari warga tersisa sebesar 18.527.400 rupiah. Kalau kemarin disampaikan oleh Ketua DKM ketika terakhir taraweh bahwa saldo yang tersisa ini insya Allah akan digunakan sebagai operasional, sebagiannya untuk operasional dalam mengembangkan masjid ini. Yang pertama, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu ahsanal jaza kepada para muhsinin, para warga jemaah kaum muslimin dan muslimat yang telah menginfakkan sebahagian hartanya untuk diinfakkan ke masjid ini dalam rangka mendukung program-program selama kegiatan Ramadan.
Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para RT, pengurus kewilayahan di RW 08 dari RT 1 sampai RT 11 yang telah turut aktif andil dalam mensupport kegiatan Ramadan ini. Kami ucapkan kepada seluruh warga juga di seluruh RW 8 dari RT 1 sampai RT 8, RT 11 mohon maaf, yang telah menyisihkan sebahagian hartanya untuk mensedekahkan hidangan iftar atau kita biasa sebut takjil, yang dimana iftar itu sebagian kita simpan 50%-nya di masjid ini dan 50%-nya dibagikan ke warga RW 08. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah turut membantu mengkoordinir keberlangsungan penyediaan hidangan iftar. Kami ucapkan juga yang tak kalah penting kepada anak-anak Armaba. Sebagai informasi, Armaba ini adalah lembaga remaja masjid di Masjid GBI RW 08. Kepengurusan panitia ini lebih dari 80% Pak Bu yang bergerak adalah Armaba. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih. Mereka tak kenal lelah dengan kesibukan sekolahnya, adapun juga yang sibuk dengan menghadapi ujian sekolah dan lain sebagainya. Mereka dengan ikhlas lillahi ta'ala berjuang untuk melayani jemaah sekalian dalam rangka melaksanakan ibadah di Masjid GB ini selama bulan Ramadan. Mohon maaf, ada laporan yang tertinggal. Penerimaan total jiwa muzaki atau yang berzakat sebanyak 796 jiwa di RW 8 ini, dan total penerimaan zakat fitrah berupa beras sebesar 346.000 346,7 kg, dan seluruhnya zakat fitrah baik berupa uang dan beras sudah tersalurkan seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad selaku Ketua PPZF yang telah bekerja keras dalam mengkoordinir penerimaan zakat dan penyalurannya. Mungkin sedikit laporan program kegiatan kita sebelum menjelang sholat, bahwa kita telah melaksanakan pertama beberes masjid sebelum bulan Ramadan, sholat tarawih dan kultum, iftar, tadarus ba'da subuh, alhamdulillah dengan Ustaz Abu Salim dan juga Ibu Majelis Taklim. Kajian fikih zakat fitrah dilaksanakan 1 kali, tablik akbar, nuzulul Quran dan buka bersama seluruh jamaah. I'tikaf selama 10 hari terakhir Ramadan dan setiap malam ganjilnya ada sahur bersama. Untuk kegiatan zakat fitrah sudah terlaksana dan juga terakhir takbir keliling. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh unsur masyarakat, kaum muslimin wal muslimat yang telah turut andil seluruhnya dalam membantu bergerak dalam pelaksanaan dari kegiatan Ramadan ini. Kami saya pribadi dari selaku ketua panitia Ramadan mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon diikhlaskan karena boleh jadi apa yang kami lakukan mungkin ada yang tidak sesuai dengan keinginan jemaah sekalian. Sekali lagi, niat kami hanya ingin memberikan yang terbaik. Untuk itu kami yakin ada saja kesalahan ataupun keteledoran dari kami selaku panitia, diwakili oleh saya selaku ketua panitia. Mohon maaf sebesar-besarnya, mohon diikhlaskan di hari yang fitri ini supaya kita sama-sama saling membebaskan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Untuk selanjutnya pelaksanaan salat Idul Fitri insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Andes Tasdik Abdul Wahab dan juga dilanjutkan dengan khutbah. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya berdiri dulu. Silahkan jemaah yang perempuan untuk menyesuaikan. Saf-saf yang di depan mohon diisi dulu.
صلوا سنة للعيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Mohon izin jamaah untuk tertibnya sholat yang saya pimpin. Pertama takbiratul ihram, kemudian Islam dengan doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan 7 kali takbir, dan Islam takbir itu membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua setelah takbir perpindahan dan sujud, kemudian ditambah dengan 5 takbir. Mohon maaf juga kepada ibu-ibu, khutbah adalah bagian dan kesempurnaan sholat, sehingga setelah selesai sholat mohon tidak bergegas membuka mukananya, mohon ikuti dulu. Inilah untuk kesempurnaan sholat kita. Terima kasih. Untuk niatnya sholli sunatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi aroma siyama ayyama a'yadi diyafah li ibadil salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ala jannata lil muttaqin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina linnas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan sempurna, dan hari ini kita sempurnakan lagi dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita, ibadah saum di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tadarus Al-Qur'an, zakat, infak, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain, serta menganugerahkan kebahagiaan kepada kita semua, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini gema takbir berkumandang di mana-mana, di seantero dunia, di perkampungan dan di kota-kota, di halaman masjid sampai di jalan raya, dilakukan segenap manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengakui akan kebesarannya, mengakui akan keesaannya, serta memuji keagungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Apa dari makna Idul Fitri itu? Setidaknya ada 3 makna tentang Idul Fitri ini. Makna lahiriah ada iftar, artinya berbuka. Di dalam kamus Al-Ma'ani, Idul Fitri dimaknai al-yaumu al-awwalu alladhi yabda'u bihil iftar bis-shaimin, yaitu hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dan makan minum di siang hari. Maka disunahkan jamaah untuk membatalkan dulu walaupun dengan seteguk air, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan melaksanakan sholat Idul Adha, kita ditahan dulu sampai kita melaksanakan sholat Idul Adha baru membatalkan. Yang kedua adalah Idul Fitri bimakna magfirah, sebagaimana Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ahmad, Innallaha azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala parodos siyamu Ramadan, mewajibkan sempurna Ramadan, wasanantu qiyamahu, dan mensunatkan qiyam pada malamnya, paman soma wa qomaha imanan wa ihtisaban, dan siapa yang saum dan melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan ihtisab, rajallahu dunuba kayaumi waladutu umuhu, sebagaimana bersihnya bagikan bayi yang terkeluar dari perut ibunya. Yang ketiga, makna Idul Fitri adalah tawajuh, artinya kita menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berlatih terus digembleng selama bulan Ramadan, maka jiwa kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, fitrah adalah sebagai agama fitrah, atau yang dimaksud dengan hanifan itulah lurus dari agama-agama yang menyimpang seperti agama-agama yang lain. Dengan kata lain, Idul Fitri adalah mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah dengan melalui saum, ibadah sholat, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah dan menghamba kepadanya, Idul Fitri merupakan ibaratnya puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, tugas terbesar berikutnya adalah bagaimana kita bisa merawatnya. Jangan sampai kita itu cuma mengenal Allah, menghadap Allah, taat kepada Allah pada bulan Ramadan saja, tetapi apabila sudah berlalu Ramadan kemudian kita lupa lagi kepada Allah. Imam ulama Al-Bisr Al-Hafi menyebutkan, Bisal qaumu la ya'rifullaha haqqan illa fi sahr Ramadan, inna sholiha ladhi yata'abadu yajtaidu sanata kullaha. Sejelek-jeleknya kaum adalah yang mengenal Allah pada bulan Ramadan saja, sedangkan orang yang soleh itu senantiasa beribadah sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, jadi bagaimanakah agar senantiasa keimanan yang telah terpupuk dan tertanam dalam jiwa kita senantiasa terus kita pelihara sampai akhir bertemu dengan Ramadan ini? Maka salah satu doa adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Maka wahai zat yang membolak-balikan hati, mohon jangan
teguhkanlah hati ini dalam agama. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa ilaihi hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Fitri. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan berpuasa adalah meningkatkan derajat manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang telah menemukan eksistensi dirinya, karena sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia adalah wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beberapa keunggulan orang manusia yang bertakwa yaitu: satu, memiliki kedudukan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara adalah orang yang bertakwa. Kemudian mendapat kebahagiaan yang sejati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbihi fasalla. Yang ketiga, mendapat keberkahan dalam hidupnya. Di dalam surat Al-A'raf Allah menjelaskan, walau anna ahlu amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka agar kita mendapat keberkahan, maka kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah selalu ada jalan dalam menghadapi kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atau solusi ketika menghadapi kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa senantiasa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak terduga. Kemudian yang bertakwa itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan menjadi penghuni surga. Sebagaimana dalam surah Ad-Dariyat Allah menjelaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam surga dan taman-taman. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Bagaimana supaya menjadi orang yang bertakwa? Upaya-upaya apa? Pertama adalah mampu mengendalikan keinginan nafsunya. Allah Subhanahu menjelaskan, wa amma man khawfa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan keagungan Allah dan takut akan pengadilan Allah, kemudian mampu mengendalikan nafsu dari keinginannya, maka surgalah yang tempat yang layak baginya. Kemudian berupaya agar senantiasa bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasyirikin wasyuhada waslim. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan beserta dengan orang-orang yang mendapat kenikmatan Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. An-Nisa 69. Kemudian orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang suci bersih dari dosa, tetapi apabila dia terlanjur berdosa, kemudian segera memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatun arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah segera memohon ampunan Allah dan surganya yang luasnya selangit dan bumi. Kemudian rajin berinfak, bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wa kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'annas. Kemudian B, yang berikutnya adalah menjadi orang bertakwa itu, yaitu dengan melakukan hubungan yang harmonis dengan sesama. Pertama adalah rendah hati kepada sesama, tidak sombong. Di dalam surat Al-Quran, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunan, yaitu hamba-hamba Allah apabila dia memiliki kerendahan hati, tidak sombong, kemudian senantiasa saling bermaafan.
dan tidak menzalimi sesama manusia, sesama yang lain. Ingat ada muflis. Apa ketika sahabat ditanya oleh Nabi, tahukah siapa yang muflis? Maka sahabat menjawab, yang muflis adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Tidak, kata Nabi, yang muflis itu adalah umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala ibadah salatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, tetapi ketika di sidang, di hari hisab, ya Allah, ternyata banyak yang didolimi, yang disakiti, yang dirugikan. Maka orang yang dirugikan, yang didolimi itu menuntut kepada orang itu, kemudian Allah memindahkan pahala kepada yang didolimi. Datang lagi, kemudian Allah berikan lagi pahala itu sampai habis. Masih ada orang yang menuntut, yang didolimi. Habislah pahala orang itu, kemudian akhirnya dilemparkanlah ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka hati-hatilah, jangan saling mendolimi sesama manusia. Kemudian ini tolong bagi istri, tolong bagi istri ya yang punya suami. Istri belum dikatakan bertakwa. Kalaupun dikatakan ahli sujud, ahli saum, apabila tidak mendapatkan keridhaan suami. Mohon ingat istri ya, jangan istri berlagak mentang-mentang punya usaha, mentang-mentang punya jabatan, kemudian membangkang suami. Istri yang berhaka kepada suami tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Hati-hati istri ya. Kemudian jadi masuk surga bagi istri gampang, yaitu sholat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya. Sehingga Nabi menjelaskan, siapapun perempuan yang meninggal kemudian suaminya ridho, maka wajib baginya masuk surga. Jadi penting sekali para istri mendapatkan keridhaan dari suami itu. Kemudian bagi anak-anak tolong nih, bahwa belum tentu anak yang ahli ibadah, ahli saum, ahli tahajud itu bisa mendapatkan surga kalau tidak mendapatkan keridhaan dari orang tua. Maka jagalah keridhaan dengan orang tua, berbaktilah kepadanya. Apabila orang tua telah wafat, maka sering mendoakan, bersedekah untuknya, dan kita senantiasa menjalin hubungan di antara dengan sering menziarahi kuburnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka langkah-langkah itu tentu saja dapat dicapai, yaitu dengan selama ibadah bulan Ramadan kita beribadah dan melakukan aktivitas bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa in kuntum tilawatahu innahu was-sami'ul astaghfirullahi wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi wa tawasila, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anallaha amarukum bi amrin azim, amarukum bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata nabi wa'fu 'anna waghfir warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu tahun depan itu 1
azan telah selesai dilaksanakan dengan sempurna.